Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan solehah, berjumpa lagi dengan Bapak Hendri. Insya Allah, di pembelajaran hari ini kita akan bersama belajar materi tentang dongeng. Teman-teman, ada yang tahu ndak apa itu dongeng? Dan jenis-jenis dongeng itu ada apa aja sih? Baiklah teman-teman, langsung saja yuk kita belajar apa itu dongeng dan apa saja sih jenis-jenis dari dongeng itu. Yang pertama, pengertian dongeng. Dongeng adalah sebuah cerita fiksi atau khayalan yang bercerita tentang nilai-nilai moral, pendidikan, karakter, dan hiburan. Yang kedua, unsur-unsur di dalam dongeng. A. Ada tema. B. Latar. C. Alur. D. Tokoh. E. Penokohan. F. Majas. Dan G. Amanat atau pesan cerita. Selanjutnya, yang ketiga, jenis-jenis dongeng. A. Dongeng sage. Dongeng sage adalah dongeng yang bercerita tentang sejarah tokoh tertentu. B. Dongeng fabel. Dongeng fabel adalah dongeng yang bercerita tentang kehidupan hewan sebagai tokoh yang berperan. C. Dongeng legenda. Dongeng legenda adalah dongeng yang bercerita tentang asal-usul seorang tokoh atau sejarah sebuah daerah. D. Dongeng parabel. Dongeng parabel adalah dongeng yang ceritanya mengandung nilai pendidikan karakter, akhlak, dan moral sosial. Selanjutnya, mari kita bersama menyimak sebuah dongeng yang berjudul Pohon Apel yang Tulus. Pohon apel yang tulus. Dahulu kala, ada sebuah pohon apel yang besar. Ada seorang anak laki-laki yang bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu. Anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari, ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. "Ayo, bermainlah bersamaku," ajak si pohon apel. "Ah, aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku? Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu." Jadi anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia, tapi dia tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya, laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. "Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa," kata pohon apel. "Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat," jawab seorang laki-laki itu. "Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah di sini bersamaku dan istirahatlah," kata pohon apel.
Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Setelah kita menyimak dan mendengarkan cerita dongeng Pohon Apel yang Tulus, kita dapat mengetahui latar tempat terjadinya cerita dongeng tersebut adalah di sebuah perkebunan pohon apel. Kemudian, tokoh yang berperan dalam dongeng tersebut adalah pohon apel dan anak laki-laki. Amanat atau pesan cerita yang dapat kita ambil dari kisah dongeng Pohon Apel yang Tulus yaitu kita harus selalu menolong siapapun jika kita mampu tanpa mengharapkan balasan apapun. Selanjutnya, kita akan belajar manfaat tumbuhan dalam kehidupan manusia. Allah menciptakan makhluk hidup tumbuhan di bumi dengan berbagai jenis ragamnya. Salah satu contohnya adalah pohon apel. Dari pohon apel, kita bisa mengambil beberapa manfaat. Yang pertama, buah apel kita dapat olah menjadi minuman. Salah satu contohnya adalah jus apel. Fungsinya sebagai tambahan vitamin untuk tubuh kita. Kemudian, batang pohon apel dapat kita ambil manfaat sebagai kayu bakar pengganti gas LPG. Selain pohon apel, ada jenis tumbuhan dari bunga yang dapat kita ambil manfaatnya, yaitu bunga melati dan bunga mawar. Bunga tersebut dapat kita manfaatkan keindahannya untuk dijadikan vas bunga di atas meja. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk hidup dengan tujuan tertentu. Setiap makhluk hidup bermanfaat untuk makhluk hidup lainnya. Tumbuhan bermanfaat untuk manusia. Hewan juga memiliki banyak manfaat untuk manusia. Nah, kita sebagai manusia patut selalu bersyukur dan selalu berterima kasih atas semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sikap bersyukur dan berterima kasih manusia terhadap tumbuhan? Sikap bersyukur dapat ditunjukkan dengan cara menyayangi semua makhluk hidup. Yang kedua, merawat dan melestarikan tumbuhan yang ada di sekitar, tidak boleh merusak dan menebangnya secara liar. Baiklah teman-teman, cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Semoga dengan sedikitnya ilmu yang Bapak sampaikan, semoga bisa menambah wawasan pengetahuan teman-teman. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.